Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kawan-kawan semua? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahmat Sasiregar dengan NIM 2523255 dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Syekh M Zamil Jambek Bukit Tinggi. Pada video kali ini saya akan mencoba menjelaskan sedikit banyaknya yaitu tentang cache memory. Mungkin di antara kawan-kawan semua ada yang sudah tahu dan ada yang belum tahu apa itu dinamakan dengan cache memory. Secara singkat, cache memory adalah tempat data atau informasi sementara yang sering digunakan atau diakses oleh komputer. Cache juga berarti suatu tempat untuk menyimpan sesuatu secara sementara ataupun temporari. Cache memory ini mungkin seperti yang saya katakan tadi, sebagaimana mungkin sebagian kawan-kawan sudah tahu, sebagian belum. Cache memory ini adalah tempat penyimpanan data ataupun tempat penyimpanan informasi yang ada di komputer ataupun yang ada di PC laptop kita. Hanya saja memori ini, penyimpanan ini bersifat temporari, sifatnya hanya sementara, tidak selama-lamanya. Secara singkat itulah kira-kira. Cache memory adalah tempat penyimpanan informasi ataupun data di komputer, hanya saja bersifat sementara. Apa fungsi cache memory tersebut? Di antaranya yaitu salah satunya, cache memory berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara, berfungsi untuk mempercepat akses data pada komputer, untuk mempermudah proses pengaksesan data informasi, memfasilitasi kerja prosesor, menjembatani perbedaan kecepatan antara CPU dan memori utama, mempercepat kinerja penyimpanan. Fungsi cache memory ini secara keseluruhan bahwasanya adalah bagaimana supaya perjalanan ataupun proses pengambilan data yang ada dalam komputer ataupun yang ada dalam laptop kita itu lebih mudah, tidak mempersusahnya lagi. Dengan apa? Dengan bantuan cache memory tersebut. Secara singkat, fungsi cache memory adalah untuk mempermudah proses pengambilan data, untuk mempermudah kinerja penyimpanan, untuk mempermudah kerja prosesor, untuk mempermudah proses pengambilan data yang ada di dalam komputer tersebut secara singkatnya. Setelah itu yang seterusnya adalah ada yang namanya secara umum level-level cache memory, level cache memory. Level yang pertama ada yang nama level yang pertama sering dikatakan orang yaitu L1. Level yang pertama dari cache memory itu levelnya cache yang berada di dalam prosesor. Cache yang berada dalam prosesor langsung, hanya saja ukurannya sedikit lebih kecil tetapi kualitasnya ataupun kapasitasnya sedikit lebih cepat. Level yang pertama itu adalah kekuatannya lebih kuat, akan hanya saja bentuknya sedikit lebih kecil. Ada level yang kedua. Level yang kedua ini berada di luar CPU ataupun di luar prosesor. Ini ukurannya sedikit lebih besar daripada L1 yang tadi, hanya saja kecepatannya sedikit menurun dibandingkan dengan L1 yang pertama. Ada cache L3, level 3. Level 3 ini juga berada di luar prosesor ataupun di luar CPU. Hanya saja sedikit lebih besar kapasitasnya, sedikit lebih besar ukurannya dari L2 tadi, dan sedikit lebih menurun kekuatannya ataupun kecepatannya dibandingkan L2 yang tadi. Berarti secara umum adalah L1 ukurannya sedikit lebih kecil, L2 ukurannya besar, L3 ukurannya lebih besar. Akan tetapi L1 kapasitas kecepatannya lebih cepat, L2 sedikit menurun, L3 bertambah turun. Semakin besar tingkatan level cache memory tersebut, maka kekuatannya pun semakin menurun. Akan tetapi semakin turun level cache memory tersebut, maka kekuatannya ataupun kapasitasnya akan lebih meningkat, lebih mempercepat pengambilan data ataupun informasi tersebut. Selanjutnya yaitu ada cara kerja cache memory. Cara kerja cache memory itu sebagaimana telah kita buat berbentuk gambar. Yang pertama, ukuran cache memory adalah kecil.
Semakin besar kapasitasnya maka akan memperlambat proses operasi cache memory itu sendiri. Di samping harga cache memory yang sangat mahal, secara umum cara kerja cache memory adalah jika informasi yang diperlukan oleh prosesor tidak tersedia di L1, level 1 yang pertama tadi, prosesor segera mencari di cache L2, level 2, mencari informasi dalam cache L2. Biasanya membutuhkan waktu lebih lama daripada mencari informasi dalam level 1. Seperti dalam gambar telah kita sediakan, cara kerjanya adalah ada CPU, ada cache memory, ada yang namanya main memory ataupun RAM. CPU ini akan memberikan instruksi ke cache memory tersebut untuk mencarikan data ataupun informasi yang kita cari tadi. Dia pertama-tama akan mencarinya di cache memory level yang pertama. Level yang pertama tadi. Kiranya data tersebut ataupun informasi tersebut ada di level yang pertama, akan langsung diberikan ke CPU tadi, akan langsung diberikan ke CPU. Akan tetapi bila mana tidak ada di level 1, dicari ke level 2. Bila mana tidak ada di level 2, dicari sampai ke level 3. Bila mana memang betul-betul di level 1, level 2, level 3 juga tidak ada di cache memory, maka akan dicari langsung ke main memory ataupun RAM tersebut. Setelah dapat dari RAM tersebut, maka dia akan memberikannya ke CPU dan melalui level yang pertama tadi. Kenapa? Supaya cache memory tersebut, level yang pertama, menyimpan salinan data ataupun informasi yang tadi. Supaya nanti ketika kita mengambil data tidak mempersusahnya lagi. Tinggal memang mengambil ke dalam cache memory yang pertama untuk menyimpan salinannya, supaya nanti ketika kita membuka filenya lebih mempermudah hal tersebut. Lebih mempermudahnya. Berarti cache memory ini adalah yang menjembatani antara CPU juga antara main memory ataupun RAM tersebut. Secara bentuk telah kita ketahui, telah kita lihat bahwasanya antara CPU, cache memory, dan juga memori utama lebih mempermudah dengan cache memory tersebut, lebih dekat, lebih cepat proses perjalanan cache memory tersebut. Begitulah kira-kira kalau secara rincian pada perjalanan cache memory tersebut. Selanjutnya yaitu ada kecepatan cache memory. Kecepatan cache memory sangat penting dalam meningkatkan kinerja sistem komputer. Cache memory memiliki kecepatan akses yang lebih tinggi dibandingkan dengan memori utama ataupun RAM. Seperti yang tadi kita jelaskan, bahwasanya cache memory kiranya di situ ada data, dia akan langsung memberikan ke CPU tersebut. Didahului oleh cache memory, baru kalau memang tidak ada baru pergi ke yang namanya RAM ataupun main memory. Kecepatan akses cache memory mendekati kecepatan register, yang berarti cache memory dapat mengembalikan data ke prosesor dengan waktu yang sangat singkat. Kita ambil contohnya dalam penggunaan kita di dalam komputer. Contoh kita sedang membuka laptop. Kita mungkin membuka aplikasi yang pertama, membuka aplikasi yang kedua, membuka aplikasi yang ketiga, sampai mungkin membuka aplikasi yang keempat dalam satu waktu yang bersamaan. Waktu itu kita mungkin sedang berada di aplikasi yang pertama. Kemungkinan ketika kita ingin berpindah ke satu aplikasi, baik di aplikasi yang ketiga ataupun keempat, kita tak perlu menunggu lama, tak perlu menunggu loading segala macam penungguan, tak perlu. Kita cukup berpindah ke aplikasi yang tadi. Karena kenapa? Salinan aplikasi tersebut, prosesnya yang tadi sudah tersimpan di dalam cache memory yang ada di dalam cache memory tersebut. Kita tak perlu menunggu lama lagi. Dengan apa? Dengan bantuan cache memory tadi. Dengan bantuan cache memory tadi, kita sedang berada di aplikasi yang pertama, kita ingin pindah ke aplikasi yang ketiga misalnya, kita pindah langsung masuk. Karena kenapa? Disimpan oleh cache memory tadi salinan aplikasi tersebut. Kita sedang berada di aplikasi yang ketiga, ketika kita ingin pindah ke aplikasi yang kedua, mungkin kita langsung masuk ke aplikasi tersebut, langsung bisa dibuka dalam aplikasi tersebut. Karena kenapa? Tersimpan di dalam cache memory tersebut tadi penyimpanannya, tersimpan dalam hal tersebut. Hanya saja bahwasanya cache memory ini berfungsi apabila PC, laptop ataupun komputer kita sedang dihidupkan, sedang difungsikan. Kiranya sedang hidup, maka dia akan menyimpan data tersebut. Apabila kita mematikan PC, laptop ataupun komputer kita, maka penyimpanan itu hanya sementara saja. Dan untuk mengetahui
sedikit tentang kelebihan dan kekurangan cache memory. Kekurangan cache memory ini adalah bentuknya yang sangat kecil. Bentuknya yang sangat kecil. Hampir tidak bisa membedakan mana yang namanya cache memory, mana yang namanya memori utama, dan juga yang prosesor-prosesor lainnya. Hampir tidak bisa membedakan karena bentuknya yang sedikit sangat kecil. Itu kekurangannya. Dan karena bentuknya yang sangat kecil, sedikit lebih mudah panas. Akan tetapi kelebihannya adalah mampu mempercepat proses pengambilan data, pengaksesan data, dan juga penyimpanan data. Mampu mempercepat kinerja prosesor, kinerja laptop ataupun komputer yang sedang kita pakai pada saat ketika itu. Dan mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang salah, kurang dan janggalnya, kami minta maaf kepada kawan-kawan semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.